Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi di channel Autotune Indonesia, channel otomotif kesayangan kalian. Dan kali ini gua Sule yang bakal nemenin kalian. Dan gua bakal nge-review satu buah motor yang lumayan legend banget nih guys, yang ada di belakang gua ini, yaitu Suzuki RG. Kayak apa ya review lebih lanjutnya? Tapi sebelum gua review lebih lanjut, jangan lupa nih, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nih kasih komentarnya di bawah dan pastinya subscribe channel Autotune Indonesia dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian guys. Oke, gak usah lama-lama lagi, yuk langsung kita review motornya. Suzuki RG, stay tune on Autotune Indonesia. Nah, ini dia guys motornya. Suzuki RG tahun 91 nih guys. Tapi sebelum gua review motor yang ada di depan gua ini, gua mau nyeritain sedikit nih tentang sejarah dari Suzuki RG ini guys. Suzuki RG ini lahir sekitar tahun 90 guys. Untuk generasi yang pertamanya ini, dia tuh beredar antara tahun 90 sampai tahun 93-an tuh guys. Nah, modelnya persis kayak gini guys. Dia disebut juga Suzuki RG Sprinter. Nah, kenapa dibilang Suzuki RG Sprinter? Karena memang desain stop lampnya nih mirip-mirip sama motor Suzuki Sprinter gitu guys. Dan untuk generasi yang pertama juga ciri khasnya adalah, nah, fairingnya ini setengah guys, bentuknya kayak gini persis. Kemudian lahir lagi Suzuki RG generasi kedua. Itu beredar sekitar tahun 93 sampai 95 guys. Nah, itu juga disebut dengan Suzuki RG Crystal guys. Karena bagian stop lampnya desainnya mirip sama Suzuki Crystal guys, kayak gitu. Dan bentuk fairingnya dia udah di-upgrade tuh guys. Untuk generasi yang kedua itu fairingnya ini dia full, udah nggak setengah kayak gini. Tapi dia bentuknya masih kotak-kotak kayak gini guys. Oke, kemudian kita masuk ke Suzuki RG generasi ketiga, yaitu beredar sekitar tahun 96 sampai tahun 2000-an tuh guys. Dia untuk generasi yang ketiganya itu desainnya udah membulat-membulat guys. Dan disebut juga sebagai Suzuki RG Tornado guys. Karena bentuk stop lampnya mirip banget sama Suzuki Tornado guys. Dan bentuk fairingnya juga dia masih full ya, full fairing. Tapi dia desainnya udah nggak kotak-kotak guys. Dia desainnya udah mengoval-oval atau membulat-bulat. Oke, langsung aja kita review motor yang ada di depan gue nih. Kinclong banget. Warnanya putih, wih keren banget ya. Ini warna putih gue ngingetin sama film-film zaman dulu ya. Kayak Satria Baja Hitam, kayak gitu-gitu kan. Ini JDM banget ya kelihatannya. Mantap nih. Kita bahas dulu dari bagian paling depan ya. Kita lihat di sini windshield-nya. Nah, karena dia motornya motor sport, jadi ada windshield-nya sedikit dan dia memang smoke nih guys, kayak gini. Dan lagi-lagi desainnya memang ciri khasnya adalah mengotak ya guys. Kemudian kita bahas fairingnya. Nah, fairingnya nih unik nih ya. Dia bentuknya kotak-kotak itu sampai headlampnya pun kotak kayak gini. Kalau dilihat sekilas tuh kayak headlamp mobil ya. Dia menggunakan Mika buram, kemudian bohlamnya masih menggunakan bohlam biasa pastinya guys. Karena ini motor udah tua ya, belum ada teknologi LED-LED-an gitu. Desainnya kayak gini, lagi-lagi mengotak juga, dan dia warnanya tuh keren. Nggak kuning, dia agak smoke gitu guys. Dan dia tentunya masih menggunakan bohlam biasa guys. Sen ini tuh dia common part dengan sennya Suzuki TS juga guys. Spakbornya modelnya kayak gini guys. Gue ngeliatnya sih asik ya. Biasanya kan kalau motor-motor sport kan spakbornya agak menggembung, besar ya. Nah ini gue suka. Kenapa? Karena minimalis banget guys. Dan warnanya putih juga kayak gini. Dan ngomongin soal shock breaker nih guys. Shock breakernya dia masih menggunakan shock teleskopik biasa guys. Karena belum ada teknologi upside down. Bannya kayak gini, dia menggunakan velg jari-jari memang aslinya. Tapi kalau untuk di sini kayaknya gue lihat udah diganti juga nih guys gitu. Tapi aslinya memang dia menggunakan velg jari-jari. Tapi di sini dia menggunakan ukuran velg ring 17 guys. Sedangkan untuk originalnya ukuran velgnya itu ring 18 guys. Dan ngomongin soal velg nih guys, kalau kalian pengen yang lebih sporty, kalian bisa menggunakan velg dari Suzuki RG generasi ketiga tuh guys, yang Suzuki RG Tornado yang special edition. Nah kalau nggak salah itu dia sudah menggunakan velg
racing. Dan kalau kalian mau pakai velg lain yang lebih racing lagi, mungkin kalian bisa menggunakan velg Suzuki Thunder 125 tuh guys. Dia itu plek-plekan nih sama Suzuki RG ini kayak gitu. Dan kemudian kita lihat untuk sistem pengeremannya. Sistem pengeremannya dia sudah menggunakan sistem cakram guys, dengan single piston kaliper pastinya. Nah, speedometernya tuh bentuknya kayak gini guys. Dia tuh semuanya masih analog guys, masih menggunakan jarum-jarum juga, dan dengan background speedometernya warna silver terang nih guys gitu. Kemudian yang unik di sini nih, dia ada gear positionnya nih guys. Wih, keren banget ya. Tapi kalau sekilas nih ngelihatnya tuh kayak digital ya. Padahal tuh enggak guys, dia ada lampunya, cuma ada angkanya 1 2 3 gitu. Kemudian di sini ada fuel meter. Dia masih menggunakan jarum juga, dan di sebelah sini dia ada lampu indikator guys. Ada indikator netral, ada indikator sen, sennya terpisah kanan dan kiri, kemudian ada indikator di sini oil kayak gitu guys. Semuanya masih analog, keren ya. Nah guys, kemudian kita lihat desain dari spionnya nih guys. Desain dari spionnya kotak-kotak kayak gini, sesuai sama desain dari motornya yang serba mengotak guys. Dan kalau kita lihat sekilas nih, dia tuh mirip dengan spionnya TS guys, tapi dia common partnya sama Suzuki TRS kayak gitu ya guys. Nah, holder kanannya di sini ada engine cut off pastinya. Kemudian di sini ada saklar lampu, karena memang dulu belum ada peraturan lampu auto on ya gitu, dan nggak ada lah pastinya electric shutter, nggak ada. Kemudian kita geser lagi ke holder sebelah kirinya guys. Di sini ada saklar lampu jauh, lampu dekat, sen, kemudian klakson kayak gitu aja ya. Dan untuk ini voltmeter ini tambahan dari yang punya pastinya. Dan untuk stangnya dia modelnya menggunakan stang jepit, tapi dia agak tinggi guys. Firingnya tuh dia setengah atau half firing, kita bahasa kerennya. Jadi dia tuh sampai sini aja, dan bagian depannya nih kalau kalian lihat terlalu ini ya, agak lebih maju gitu ya. Sedangkan di sini setengah gini. Kemudian di bagian bawahnya ada lagi tambahan undercowl. Suka sih gue sama warna sama striping tuh, apa ya, kalau buat gue pribadi nih ya, ngerasanya tuh JDM banget guys. Keren banget nih, Jepang banget, mantap nih. Wih, mulus banget, putihnya keren, stripingnya juga emang originalnya kayak gini guys. Dia ada biru tua, campuran biru-biru deh nih. Ada biru yang terang, yang agak gelap, sampai yang paling gelap banget guys, kayak gitu. Dan di sini juga ada striping juga nih guys di bagian undercowl-nya. Ada keterangan juga Super Sports. Nah, sasis atau rangkanya nih modelnya kayak gini dengan pipa mengotak ya. Tapi yang unik juga dari sasis ini gue lihat tuh, biasanya kalau motor laki itu kan dia dudukannya cuma di atas aja ya, sampai sini. Nah, dia tuh dikelilingin gini nih, dudukan mesinnya tuh. Ada sasis lagi di bagian sebelah sini, nyambung sampai ke sini. Jadi dudukan mesinnya lebih kokoh lagi dan lebih compact lagi, mungkin biar lebih stabil juga gitu ya. Nah, tangkinya modelnya kayak gini. Simple sih, kecil, mungil kayak gitu, enak diapitnya juga, nggak yang terlalu gede banget juga. Jadi meringankan bobotnya juga mungkin ya. Keren nih. Di sini ada striping Suzuki dengan warna merah, dan di sini ada striping lagi mengikuti striping yang dari fairing depannya guys. Warnanya juga sama. Jadi kalau kalian lihat nih di bagian bodi ini, dia tuh bodi sampingnya terbagi menjadi 2 part mungkin ya. Di sini bodi samping sini terpisah, kemudian di sini ada tambahan lagi nih, dia nyambung ke bagian stop lampnya guys. Di sini semuanya masih warna putih backgroundnya, dan di sini ada striping warna campuran biru-biru yang tadi ya. Dan di sini ada striping RGR 150 Suzuki Intake Pulse Control. Nah, ini salah satu teknologi yang dipakai oleh Suzuki RG ini di bagian mesinnya nih guys. Nanti kita bahas soal mesinnya ya. Bagian joknya modelnya kayak gini guys. Dia model jok yang satu ya, jadi satu antara boncenger sama pengemudi kayak gitu guys. Dan ngomongin soal jok juga nih guys, dia karena nggak ada bagasi atau apapun di bagian bawah joknya, jadi joknya tuh nggak bisa dibuka guys. Nah, sebagai gantinya motor ini tuh menyediakan cantelan helm guys di bagian sebelah sini. Nih, nanti kalian lihat ya. Bang, terus kalau joknya nggak bisa dibuka, gue nyimpen toolkit di mana tuh bang? Nah, konon kabarnya ternyata motor ini tuh menyediakan tempat untuk toolkit tuh guys, tapi ada di bagian dalam sini guys. Dia agak cukup repot ya buat ngebuka baut-bautnya dulu untuk nyimpen toolkit kayak gitu guys. Emang agak repot sih sedikit, tapi ya namanya motor laki ya kan, masa lu mau bawa barang-barang kayak gimana ya kan, udahlah masukin aja tas toolkit ya kan, gak usah ribet-ribet, gampang ya nggak. Kemudian kita geser lagi ke bagian belakangnya nih guys. Kita mulai dulu dari bagian behelnya nih guys. Behelnya modelnya kayak gini, dia pipa bulat dan kecil banget guys, warnanya hitam guys.
Jadi simple sih. Emang motor ini tuh gue lihat tuh serba simple, enak banget dilihatnya, keren. Nah, untuk bagian stop lampnya dia ada body part lagi terpisah dengan body samping ini tuh guys, kayak gini. Dan dia stripingnya masih menyambung dari bagian paling depan kayak gitu guys. Dan kalau kalian lihat dari bagian belakang nih posisinya, ini stop lampnya kotak banget guys. Mungkin kalau gue lihat bukan kotak ya, agak trapesium dikit kayak gitu. Dan di sini ada background warna hitam juga. Untuk stop lampnya dia menggunakan Mika buram warna merah guys. Dan sedangkan untuk sennya dia sama desainnya kayak sen yang di depannya. Dia model kuping kayak gini dan dia mikanya agak smoke ya. Dan semuanya menggunakan bohlam biasa pastinya guys. Spakbornya modelnya kayak gini guys. Dia agak mengotak juga dan dia rata ya, bukan yang tipikal yang agak membulat kayak gitu guys. Simple banget nih. Dan untuk boncengernya dia dudukan footstepnya modelnya kayak gini, dia masih menggunakan pipa kotak kayak rangkanya ya. Untuk dudukan footstep boncengernya ini dia dilas guys, dilas paten sama rangkanya kayak gitu. Dan dia footstepnya semuanya masih menggunakan footstep model karet ya. Enak nih ngegripnya jadi lebih mantap. Kemudian di sini kita lihat untuk knalpotnya di sini udah diganti ya guys sama yang punya. Nah, kita ngomongin keunikan dari Suzuki RG ini guys. Kalau kita lihat Suzuki RG ini kan modelnya keren ya, laki banget, atau kita bisa bilang juga bahasanya motor sport atau motor laki guys. Nah, kalian tentu tahu ciri khas dari motor sport atau motor laki ini apa? Yaitu adalah dia cuma ada standar samping aja biasanya kayak gitu ya guys. Tapi untuk Suzuki RG ini uniknya adalah dia mempunyai standar tengah juga guys. Gak cuma standar samping aja kayak gitu. Tapi untuk motor yang gua review kali ini untuk standar tengahnya tuh sebenarnya ada. Tapi lagi dicopot aja sama yang punyanya guys, kayak gitu ya. Suspensi bagian belakang itu dia menggunakan monoshock dengan sistem link, atau kalau untuk Suzuki ini nyebutnya, nah ini nih ada stripingnya, full floater guys, kayak gitu untuk bahasa si Suzuki-nya. Dan untuk sistem pengereman belakang dia masih menggunakan sistem pengereman tromol guys, belum ada cakram yang belakangnya ya. Tadi gue bilang kan sebutannya undercowl ya, kita kenalnya undercowl secara umum, tapi kalau untuk di komunitas RG ini nyebutnya air scoop guys, kayak gitu. Itu buat info tambahan aja ya. Kemudian kita bahas bagian mesinnya nih guys. Mesinnya ini pastinya 2 tak, 1 silinder. Dia tuh masih berpendingin udara guys. Dan dia tuh kapasitas mesinnya tuh 150 cc juga guys. Dia menggunakan 6 percepatan juga pastinya. Dan untuk sistem pengabut bahan bakarnya dia masih menggunakan karburator tuh guys. Sedangkan untuk karburator aslinya itu menggunakan Mikuni PE26 guys. Dan di sini teknologinya yang disematkan oleh Suzuki di motor ini ada salah satunya ini nih guys. Nih di blok mesinnya ada Triple S Super Scavenging System guys. Atau kalau bahasa gampangnya kayak gini ya, kayak semacam super kips lah ya di Ninja. Kurang lebih secara gampangnya gambarannya kayak gitu aja guys. Jadi dia tuh sistem Triple S ini dia memberikan power tambahan atau dorongan tambahan kepada mesin guys. Jadi dia mesin jadi lebih bertenaga lagi, ada hentakan tambahan lagi dorongan tenaga, kurang lebih kayak gitu ya. Atau bahasa gampangnya mirip Super Kips di Ninja ya guys, cuma dia lebih manual lagi. Kalau Super Kips di Ninja itu kan udah disetting ya, di RPM berapa dia ngebuka kayak gitu. Tapi untuk Triple S ini dia masih jauh lebih manual lagi sistemnya guys. Kemudian ada sistem tambahan lagi yang disematkan oleh Suzuki, yaitu Suzuki Intake Pulse Control guys, kayak gitu. Teknologi Suzuki Intake Pulse Control ini dia tuh ada semacam selang tambahan guys yang melingkar di antara intake guys. Jadi dari intake tuh dia masuk ke selang, balik lagi ke intake tuh guys, dan itu dia mengalirkan udara, mungkin untuk cadangan udara ya guys, untuk sistem pembakaran di motor ini. Jadi konon kabarnya kalau itu selang dipendekin sedikit, nah itu bakal ngaruh banget ke mesin guys, itu bisa ngejengat. Kemudian ada lagi satu teknologi yang disematkan oleh Suzuki di motor Suzuki RGR ini guys, yaitu adalah namanya SACB atau Single Axle Counterbalancer guys. Atau menurut infonya itu teknologi ini disematkan untuk meminimalisir getaran di mesin untuk putaran RPM tinggi ya guys. Jadi motor ini bisa digeber sampai RPM tinggi dengan minim getaran di bagian mesin gitu guys ya, konon kabarnya. Untuk power maksimum dari motor ini kurang lebih 24,2 dk di 10.000 RPM guys. Dan sedangkan untuk torsi maksimumnya itu adalah 17,2 Nm di 8.500 RPM guys. Dan for your information juga nih guys, untuk motor yang gua review ini untuk pistonnya itu dia masih
nol guys. Gila, ini saking bagusnya nih barang ya, keren nih. Gua aja naksir nih guys, tapi sayang nih nggak dijual. Tapi kalau dijual juga mampu nggak ya gue belinya? Oke, kita bahas yang lainnya. Nah guys, ini gue udah di atas motornya nih guys. Kita mau coba riding position ya guys. Nah ini tinggi gue 172 cm guys. Gue duduk menapak dengan sempurna. Kaki gue agak nekuk sedikit walaupun nggak nekuk-nekuk banget. Dan yang gue rasa di sini tuh yang agak berbeda dengan motor sport lainnya adalah riding position di bagian tangan guys. Nah ini gue duduk tuh kayaknya agak lebih jauh ya ke bagian stangnya. Untuk menggapai stangnya nih agak lebih jauh. Bisa dilihat nih tangan gua kalau posisinya agak tegap begini, nih tangan gua agak lurus guys. Tapi kalau untuk kita mau lebih enak mungkin agak lebih nunduk sedikit ya, biar agak lebih enak. Kayak gitu aja sih kalau dari riding position. Kalau dari motor ini enteng banget guys. Dan gua baca-baca juga, konon kabarnya juga nih Suzuki RGR ini memang bobotnya tuh paling ringan di kelasnya kala itu guys. Jadi bisa lebih kenceng juga kan, mesinnya powerful, ditambah lagi bobotnya yang ringan. Wah mantep nih, bener-bener sporty banget guys. Semuanya gue udah sebutin guys buat kalian, dari spesifikasi mesin, body semuanya gue udah sebutin buat kalian. Dan overall motor ini ciamik banget guys, bagus banget, cakep banget. Wah kalau buat gue sih sempurna banget. Dan gue sukanya adalah warnanya ini guys, putih, stripingnya juga biru-biru kayak gini. Ini vintage banget sih, asik banget nih motor nih. Dan ngomongin soal pajak nih guys, gua tanya sama yang punya itu, pajaknya sekitar 200 ribuan guys. Bang harganya berapa? Waduh, ini kalau soal harga ya guys, karena ini udah masuk motor koleksi atau motor hobi, ini harganya gelap guys. Suka-suka yang jual aja, mau dijual berapa harganya, dan kalau kalian sanggup ya bayarin. Kalau kalian tertarik sama motor ini, mau ngebangun motor ini, kalian tinggal cari aja di marketplace kesayangan kalian. Kalian lihat aja sendiri harga di sana. Tapi yang jelas untuk harga motor ini tuh udah harga kolektor ya. Kurang lebih kayak gitu aja informasi dari gua di episode kali ini tentang Suzuki RGR 150 tahun 91 guys. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nih kasih komentarnya di bawah dan subscribe channel Autotune Indonesia dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Dan jangan lupa juga nih guys, main-main dong ke Instagram kami di autotune.id karena kami punya banyak banget informasi menarik lainnya di Instagram kami. Oke guys, sekian dulu review gue kali ini. Gue Sule, ciao.